dari matan Nukhbatul Fikar, dan kembali diingatkan kepada para peserta, ikhwan dan akhwat semua, untuk selalu mengisi absensi ya setelah kajian mustalah hadis ataupun ilmu tajwid. Dan juga kepada para peserta semua diharapkan untuk tidak menggunakan nama yang berbeda seperti yang diisi ketika pendaftaran, agar memudahkan kita untuk mengecek para peserta yang memasuki ruangan Google Meet ini. Alhamdulillah Ustadz Fatan sudah hadir di ruangan ini, di majelis ini. Insya Allah 1-2 menit lagi kita akan segera mulai kajian mustalah hadis pada hari ini. Oke, karena sudah hampir setengahnya yang masuk, mari kita mulai majelis hari ini. Pada Ustadz Fatan Hafizahullah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina maratiba wa darajat wa sayyara lil ilmi bihi usulan wa muhimmat. Asyhadu an la ilaha illallah haqqa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan kita rizki, memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, berupa kenikmatan Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmatnya itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan semoga selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para Sallallahu. keluarganya dan para sahabatnya dan semua yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita sudah membahas beberapa poin dari kitab Nukhbatul Fikr ya milik Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, dan kita sekarang masuk kepada pembahasan ziyadatus thiqah ya. Kepada Akh Nafis langsung saja untuk membacakan matan dari Nukhbatul Fikr dari perkataan wa ziyadatu rawihima maqbulatun. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa ziyadatu rawihima maqbulatun ma lam taqa munafiyatan liman huwa awthaqu fa in khulifa bi arja'a farraji'u al-mahfudh Ar-rajih, ar-rajih. farrajih al-mahfudh wa muqabiluhu asyadh wa ma'ad-dha'fir rajih al-ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar wal fardun nisbi in wafaqahu ghairuhu fahuwal mutabi' wa in wujida matnun yushbihuhu fahuwa syahid wa tatabbu'ut turuqi lidzalika huwal i'tibar summal maqbulu in salima minal mu'aradah fahuwal muhkam wa in urida bimithlihi fa in amkanal jam'u fahuwa mukhtaliful hadithi aw sabatal mutaakhiru fahuwan nasikh wal akharu al mansukh wa illa fatarjihu summa tawaqqufu summal Nah, mardud. cukup. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala setelah sebelumnya membahas tentang syarat-syarat hadis yang sahih ya, kemudian membahas tentang derajat-derajat hadis dari sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, kemudian hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Kemudian setelah membahas tentang hadis hasanun sahih, yang mana ini adalah istilah yang biasa digunakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi-nya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar berpindah kepada pembahasan ziyadatus thiqah, atau kalau kita lihat di PowerPoint yang diberikan, ziyadatul maqbul ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata wa ziyadatu rawihima maqbulatun ma lam taqa' munafiyatan liman huwa awthaq. Ini adalah merupakan pembahasan yang biasa disebut dengan ziyadatus thiqah, atau penambahan lafaz ya dari riwayat lain yang juga sama-sama thiqah. Artinya apa? Artinya ada satu hadis dari Nabi SAW ya, yang diriwayatkan oleh satu riwayat, kemudian dalam riwayat yang lainnya itu lafaznya itu ada tambahan di sana ya. Dan riwayat yang ada penambahan lafaznya ini, riwayat yang ada penambahan lafaznya ini juga diriwayatkan oleh perawi yang thiqah juga ya. Perawi yang mungkin dia termasuk yang hadis hasan, atau perawi yang termasuk daripada hadis yang sahih. Maka apa hukumnya? Ya, apa hukumnya ziyadatul maqbul atau ziyadatul thiqah ini? Para ulama membagi ziyadatul maqbul ini menjadi dua bagian ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa ziyadatul thiqah atau ziyadatul maqbul ini syaratnya adalah yang pertama, dia diriwayatkan oleh al-maqbul ya. Artinya siapa? Artinya perawi yang masuk dalam kategori hasan atau dalam kategori sahih ya. Kemudian juga yang kedua, harus riwayat ini memiliki atau diriwayatkan dari satu jalur dari jalur sahabat yang sama ya. Artinya diriwayatkan oleh jalur sahabat yang sama ya. Jadi ziyadah ini itu ada ya di satu jalur sahabat yang sama. Kalau misalnya dia berada di jalur sahabat yang lain, maka ini tidak termasuk dalam pembahasan ziyadatul thiqah atau ziyadatul maqbul ya. Karena itu biasanya para ulama mengkategorikan hal tersebut menjadi hadis tersendiri lagi ya. Jadi setiap sahabat itu memiliki hadis yang berbeda. Nah, maka di sini pembahasan ziyadatul maqbul atau ziyadatul thiqah itu
hanya membahas tambahan lafaz yang berada di riwayat yang memiliki sahabat yang sama. Ya. Nah, maka di sini para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama adalah taqa'u munafiyatan liman huwa awthaqu min, yaitu penambahan lafaz dalam riwayat ini itu penambahan yang merubah makna secara total, ya. Merubah makna secara total. Jadi ada penambahan lafaz, namun penambahan lafaz ini justru malah merubah maknanya secara total, ya. Nah, di sini tidak diterima, mardud, ya, tidak diterima. Contohnya misalnya, ini sebenarnya sudah kita sampaikan sebelumnya juga, ini adalah contohnya, inna fil mali la haqqan siwa zakah. Sungguh pada harta itu ada hak lain selain zakat. Ya, di sini menggunakan kata-kata inna. Kemudian di riwayat yang lainnya misalnya dia menggunakan kata-kata laisa fil mali haqqan siwa zakah. Dan di sini menjadi lafaznya berubah, maknanya berubah secara total, ya. Yang tadinya maknanya adalah ada hak harta selain zakat, justru di riwayat yang ini malah kebalikannya total. Menjadi tidak ada hak harta selain zakat. Nah, maka di sini penambahannya itu merubah total lafaz yang ada di dalam hadis ini. Maka ketika itu penambahan lafaz ini itu tidak diterima, ya. Karena dia menyelisihi riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah daripada dia, perawi yang lebih kuat daripada dia. Maka ini hukumnya sama dengan hukum hadis syadz, yaitu hadis yang menyelisihi hadis orang yang lebih thiqah daripada dia. Nah, kemudian itu yang pertama, yaitu yang lafaznya merubah maknanya secara total. Adapun yang kedua adalah penambahan lafaz dalam riwayat, namun penambahan lafaz ini tidak merubah secara total makna hadis tersebut, ya. Bahkan mungkin menambahkan faidah yang lainnya, ya. Menambahkan faidah yang lain. Kita berikan contoh adalah hadis yang ini adalah penambahan dari Imam Malik, ya. Hadis tentang zakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda, "Farada zakat al-fitri min Ramadan ala nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha minal muslimin." Rasulullah SAW, ini adalah hadis dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah, ya, 1 so', ya. Kepada siapa? Kepada setiap orang, baik dia budak maupun bukan, ya. Laki-laki maupun perempuan. Ala kulli hurrin aw abdin dzakarin aw untha. Nah, seperti inilah di riwayat-riwayat yang lainnya. Namun kemudian Imam Malik, ya, meriwayatkan hadis ini, kemudian menambahkan lafaz minal muslimin. Menambahkan lafaz minal muslimin. Ya, kalau riwayat yang lainnya tidak ada minal muslimin ini. Namun Imam Malik menambahkan lafaz minal muslimin ini dari riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, lafaz ini itu tidak merubah makna secara total, ya. Tetap maknanya adalah bahwasannya Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada seluruh manusia, baik itu yang budak ataupun yang bukan, baik dia laki-laki maupun perempuan. Namun kata-kata minal muslimin di sini memiliki faidah yang lain, tambahan faidah. Apa tambahan faidahnya? Berkata para ulama bahwa maksudnya minal muslimin ini berarti zakat fitrah itu hanya wajib dilakukan oleh orang muslim saja. Ya, selain muslim tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, maka bagian yang kedua ini yaitu tambahan lafaz pada satu riwayat yang tidak merubah makna riwayat tersebut atau hadis tersebut, maka di sini hukumnya makbul, yaitu diterima, ya, penambahannya diterima. Apalagi jika diriwayatkan oleh seseorang yang thiqah, yang memiliki tingkat hafalan yang sangat tinggi, ya, maka itu diterima, ya. Namun sebenarnya para ulama, ya, para ulama hadis ketika menghadapi masalah ini, menghadapi ziyadatus thiqah ini, mereka itu tidak menerapkan kaidah umum, ya. Artinya tidak selalu penambahan penambahan lafaz
pada satu riwayat itu tidak selalu diterima ya pada hakikatnya. Namun mereka melihat juga kepada qarain, melihat juga kepada variabel-variabel lain yang meliputi hadis tersebut. Ya, apakah memang benar ini adalah penambahan yang sahih ataupun tidak? Ya, apakah perawi ini sikoh atau tidak? Ya, apakah perawi ini derajat sikohnya itu sangat tinggi atau tidak? Apakah lafaz ini itu merubah makna hadis atau tidak? Artinya ada variabel-variabel yang lainnya yang dipertimbangkan oleh para ulama untuk menerima penambahan lafaz pada satu riwayat ini. Ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan, fa in khulifa bi arjah farrajihu al-mahfuz wa muqabiluhu asy-syadz wa ma'a ad-dha'fi ar-rajih al-ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar. Nah, ini adalah pembahasan mengenai tarjih bainar riwayat al-mukhtalifah. Jadi, kalau tadi itu adalah ziyadah, penambahan riwayat. Ya. Kalau ini adalah riwayat-riwayat yang saling bertolak belakang. Ya. Jadi, hadisnya satu, ya. Cuman riwayat-riwayatnya itu berbeda-beda. Ya, riwayatnya berbeda-beda. Sehingga kita harus memilih atau mentarjih salah satu riwayat yang paling kuat. Ya. Mentarjih salah satu riwayat yang paling kuat. Maka ketika ada dua riwayat satu hadis, ya, ada dua riwayat atau lebih ya, maka kita harus memilih atau mentarjih salah satu di antara riwayat-riwayat tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita misalnya melihat kepada kekuatan si perawi itu. Yang mana dari riwayat-riwayat ini yang perawinya paling siqah, perawinya paling kuat hafalannya misalnya. Dhabtur ruwah, ya, hafalan si perawi ini. Atau misalnya bisa juga satu riwayat itu didahulukan atau ditarjih karena apa? Karena si perawinya ini sangat dekat dengan syekhnya, sangat mulazamah sama syekhnya. Ya. Contohnya misalnya ada hadis la nikah illa biwali. Ya. Hadis ini itu diriwayatkan oleh perawi namanya Israil. Ya. Israil ini sebenarnya itu tidak terlalu kuat, ya, tidak terlalu thiqah seperti Imam Ats-Tsauri atau Syu'bah. Ya, tidak sekuat mereka berdua. Namun beberapa para ulama itu lebih mengutamakan riwayatnya Israil, ya, lebih mentarjih riwayatnya Israil bukan karena hanya hafalannya saja, namun karena ia itu sangat dekat dengan syekhnya. Jadi Israil dan Ats-Tsauri dan Syu'bah itu sama-sama mengambil dari syekh yang sama, mengambil dari guru yang sama, ya, yaitu Abu Ishaq kalau tidak salah. Nah, dua-duanya mengambil dari guru yang sama, ya. Dan sebenarnya Israil jika dibandingkan dengan mereka berdua itu derajat hafalannya tidak sebaik mereka. Namun, ya, si Israil ini itu sangat dekat dengan gurunya. Bahkan gurunya adalah kakeknya sendiri. Sehingga dia sangat dekat dengan kakeknya tersebut, dengan gurunya tersebut. Sehingga dalam riwayat tersebut Israil lebih diutamakan dibandingkan dengan Ats-Tsauri dan yang lainnya karena dia memiliki kedekatan khusus kepada syekhnya atau dia mulazamah dengan syekhnya secara langsung. Ya. Atau bisa juga misalnya satu riwayat itu diutamakan karena dia berada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Ya. Misalnya ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, diriwayatkan juga dari jalur riwayat Abu Dawud misalnya. Ya. Maka ketika riwayat ini saling bertolak belakang, saling berselisih, maka mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, ya, karena keduanya ini lebih kuat, ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi kita harus mentarjih, ya, antara riwayat-riwayat yang ada, riwayat-riwayat yang saling bertolak belakang, kita mentarjih, mendahulukan salah satu riwayat dengan cara-cara yang tadi disebutkan. Nah, maka ketika kita mentarjih, ketika kita membandingkan riwayat-riwayat tersebut, ya, dan kita mendapatkan hasilnya, maka seperti tabel yang saya berikan di PowerPoint. Jadi, jika hadis atau riwayat tersebut diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, ya, maka itu juga harus dibandingkan, ya. Meskipun semua perawinya thiqah, meskipun misalnya ada 5 riwayat, ya, 5-5-nya diriwayatkan oleh
oleh perawi yang thiqah. Itu juga harus dibandingkan mana yang paling rajih. Maka ketika itu yang rajih, yang paling kuat, ya, atau yang menang, ya, riwayat yang menang yang lebih kuat itu dinamakan dengan al-mahfuz, ya, dengan al-mahfuz, ya. Kemudian riwayat yang lemahnya, yang kalah tadi, itu dinamakan dengan asyadz, ya, asyadz, ya. Makanya hadis asyadz itu adalah apa? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, namun ia menyelisihi riwayat yang lain yang lebih thiqah, yang lebih kuat daripadanya. Ya, jadi kalau misalnya hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, ya, sama-sama thiqah misalnya, ya, maka yang rajih, yang menang itu namanya al-mahfuz. Yang kalah atau yang marjuh itu namanya asyadz, ya. Nah, adapun jika riwayat itu diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, perawi yang lemah, ya, ya, riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah itu juga harus dibandingkan. Misalnya ada 5 riwayat, 5-limanya diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, ya. Maka di sini juga kita harus bandingkan. Karena perawi yang lemah juga memiliki level-level. Ada yang lemahnya biasa saja, ada yang lemahnya sangat sangat parah. Maka di sini kita juga harus mentarjih baina riwayat. Kita harus melihat yang mana riwayat yang paling rojih, meskipun riwayat-riwayat tersebut merupakan riwayat-riwayat yang baik. Maka ketika dibandingkan, ya, maka yang rojih, yang paling kuat, ya, meskipun lemah juga, cuman yang paling kuat, yang rojih, itu dinamakan dengan al-ma'ruf, ya, dinamakan dengan al-ma'ruf. Kemudian yang marjuh, yang kalah, ya, meskipun dia dhaif juga, maka itu dinamakan dengan al-munkar, hadis mungkar, ya. Maka tadi apa? Kita ulangi lagi, kalau misalnya perawinya thiqah, maka yang rajih, yang menang namanya mahfuz, yang kalah namanya syadz. Kalau perawinya dhaif, yang menang atau yang rajih namanya al-ma'ruf, yang kalah atau yang marjuh namanya al-munkar. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang al-i'tibaru wa sabrur riwayah. Di PowerPoint ada namanya al-i'tibaru wa sabrur riwayah. Apa maksudnya? Al-i'tibar adalah proses pengumpulan riwayat-riwayat hadis untuk menentukan derajat satu hadis, ya. Jadi ketika kita eh, menemukan satu hadis, maka kita kumpulkan riwayat-riwayatnya, ya. Gunanya apa? Gunanya adalah agar kita mengetahui di mana derajat hadis ini, ya. Karena semakin banyak riwayat, ya, satu hadis, maka semakin kuat derajatnya. Seperti kita tahu di pertemuan sebelumnya, misalnya hadis itu hasan, ya, memiliki sifat hasan. Namun ketika banyak riwayatnya, dia bisa naik level kepada level sahih li ghairihi. Maka i'tibar ini adalah proses kita pengumpulan riwayat-riwayat dalam satu hadis untuk menentukan derajat atau level daripada hadis tersebut, ya. Selain itu, al-i'tibar atau sabrur riwayah, kadang dinamakan juga sebagai sabrur riwayah, ini juga memiliki fungsi-fungsi yang lainnya, ya. Di antaranya misalnya menafsirkan satu makna satu riwayat dengan riwayat yang lain. Misalnya dalam satu hadis ada di satu riwayat ada misalnya salah satu katanya yang tidak jelas maknanya, misalnya tidak kita ketahui maknanya. Nah, itu mungkin bisa jadi dijelaskan di riwayat yang lain. Contohnya misalnya hadis tentang Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, apa kata Rasulullah? Falyakun awwala ma tad'uhum ayyuwahhidullah. Ayyuwahhidullah. Jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahi adalah tauhidullah, ya. Nah, di riwayat yang lainnya dijelaskan apa? Bahwa maksudnya tauhid atau maksud ayyuwahhidullah apa? Syahadat la ilaha illallah. Ya, di riwayat yang lainnya disebutkan falyakun awwala ma tad'uhum an yaqulu la ilaha illallah. Ya, jadikanlah yang pertama kali engkau dakwah agar mereka bersyahadat la ilaha illallah. Nah, di sini menjadikan menafsirkan riwayat yang tadi, menafsirkan makna tauhid tadi dengan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau misalnya di antara fungsi atau faidah yang lainnya dari al-i'tibar juga menjelaskan jika ada perawi yang belum diketahui namanya atau dinamakan sebagai mubham. Ya, misalnya
Di salah satu riwayat sanad ada di sana misalnya dari Sufyan, ya, dari Sufyan. Nah, Sufyan siapa? Sufyan kan banyak. Kita tidak tahu ini Sufyan siapa maksudnya. Nah, mungkin saja kita bisa menemukan penjelasan tersebut di riwayat yang lainnya. Misalnya dijelaskan di riwayat yang lainnya, ini adalah misalnya diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibnu Uyainah. Nah, maka di sini dijelaskan ya perawi yang belum diketahui ini atau perawi mubham ini. Atau misalnya yang ketiga, menyingkap kesalahan dalam riwayat dan mentarjih antar riwayat. Nah, ini masih menyangkut yang tadi ya. Ketika dikumpulkan riwayat-riwayat tersebut ya, nah kita bisa mengetahui mana riwayat-riwayat yang salah dan mana riwayat-riwayat yang rajih. Makanya berkata Ali Ibn Madini rahimahullahu taala, al-babu idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uh. Satu bab atau satu hadis itu belum terlihat kesalahannya kalau belum dikumpulkan seluruh jalan-jalannya. Ya, seluruh jalan-jalan riwayat hadis harus dikumpulkan dahulu, baru kita bisa melihat mana ada kesalahan dari satu riwayat dan mana riwayat yang lebih rajih. Kemudian selanjutnya adalah al-mutaba'ah wa syawahid. Jadi al-i'tibar itu adalah prosesnya, ya, proses pengumpulan riwayatnya. Adapun riwayatnya, artinya riwayat yang menguatkan riwayat yang lainnya, itu dinamakan dengan al-mutaba'ah wa syawahid. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata apa? Wal fardun nisbi in wafaqahu ghairuhu fahuwal mutabi' wa in wujida matnun yushbihuhu fahuwa syahid. Wa tatabbu'at turuq lidzalika huwal i'tibar. Nah, al-mutaba'ah wasyawahid, jadi slide selanjutnya ada namanya al-mutaba'ah wasyawahid. Al-mutaba'ah itu adalah riwayat yang lain yang menguatkan riwayat suatu hadis namun masih dari satu sahabat yang sama. Ya. Jadi misalnya ada satu riwayat ya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu misalnya. Nah, maka jika ada riwayat yang lainnya yang juga datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka riwayat yang menguatkan riwayat ini itu dinamakan dengan mutaba'ah. Dinamakan dengan mutaba'ah. Adapun syawahid atau syahid, ya, syahid atau jamaknya syawahid, itu adalah penguatan riwayat satu hadis namun dari jalur sahabat yang lainnya. Ya. Misalnya ada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar misalnya. Ya. Kemudian ada lagi ternyata diriwayatkan juga oleh hadis yang sama diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya, misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, maka riwayat yang lainnya dari sahabat yang lainnya ini dinamakan dengan syahid atau jamaknya syawahid. Adapun mutaba'ah itu terbagi menjadi dua. Ada mutaba'ah tammah, ada mutaba'ah qasirah. Mutaba'ah tammah adalah riwayat yang datang dari sahabat yang sama ya tentunya. Riwayat yang datang yang diambil langsung dari syekhnya. Ya. Yang langsung diambil dari syekhnya. Kita lihat contohnya misalnya dari Nabi SAW itu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar diriwayatkan oleh dua perawi yaitu Ikrimah dan Nafi. Nah, Ikrimah dan Nafi itu mengambil riwayat dari guru yang sama, Ibnu Umar, ya, dari guru yang sama, bertemu secara langsung. Ya, bertemu secara langsung. Nah, ini dinamakan dengan mutaba'ah tamah. Ya. Adapun mutaba'ah qasirah itu mutaba'ah atau riwayat yang datang bukan langsung bertemu kepada syekhnya, namun dia bertemu di atasnya lagi, ya, bertemu di atasnya lagi, bertemu di bukan bertemu di syekhnya langsung, namun mungkin syekhnya, ya, syekh yang kedua atau yang ketiga atau yang seterusnya. Contohnya misalnya di PowerPoint kita bisa lihat gambarnya itu ada riwayat dari Hanzalah dan Malik. Ya, dari tadi Nabi SAW diriwayatkan dari Ibnu Umar, kemudian berpisah di Ikrimah dan Nafi. Kemudian Ikrimah punya murid namanya Hanzalah, Nafi punya guru namanya Imam Malik. Nah, Hanzalah dengan Malik itu tidak bertemu langsung di satu guru. Tidak langsung bertemu di Ikrimah misalnya, atau bertemu di Nafi misalnya. Tapi mereka berdua bertemu riwayatnya di syekh yang keduanya, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, maka ini dinamakan dengan mutaba'ah qasirah. Ya, mutaba'ah qasirah. Nah, kemudian adapun syawahid, ya tadi seperti kita sudah jelaskan,
itu adalah riwayat yang menguatkan satu hadis, namun diriwayatkan dari jalur sahabat yang lainnya. Ya. Seperti contohnya misalnya kita bisa lihat di PowerPoint, ya syawahid, hadis dari Nabi SAW, ia bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi aw walidihi wan nasi ajmain. Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih ia cintai dari anaknya atau kedua orang tuanya dan manusia yang lainnya. Nah, hadis dari Nabi SAW ini diriwayatkan oleh dua sahabat, yaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Anas bin Malik memiliki murid namanya Qatadah, Abu Hurairah memiliki murid namanya Al-A'raj. Nah, kedua riwayat ini ya itu meriwayatkan hadis yang sama, namun dari jalur sahabat yang berbeda. Yang satu dari Anas bin Malik, yang satu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ketika itu ya ini dinamakan dengan syawahid karena diriwayatkan dari sahabat yang lain. Kalau mutabah tadi diriwayatkan oleh sahabat yang sama. Ya. Atau syawahid bisa juga diartikan ya hadisnya berbeda. Ya, hadisnya berbeda. Namun memiliki makna yang sama. Ini juga terkadang dinamakan dengan syawahid atau syahid. Ya. Contohnya kita bisa lihat juga di PowerPoint. Ada dua hadis di sini ya. Yang pertama hadis dari Suhaib dari Rasulullah SAW. Ia bersabda, jika ahli surga masuk kepada surga, Allah SWT berfirman, apakah kalian, ya ini para ahli surga menginginkan sesuatu yang lainnya yang aku tambahkan kepada kalian? Maka kemudian para ahli surga pun mengatakan, apakah ada lagi tambahan yang kau berikan ya Allah, padahal engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami dari neraka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya dan memperlihatkan dirinya kepada ahli surga, sehingga ahli surga melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Ya. Ketika kita sudah dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Nah, kemudian ada hadis yang lainnya ya yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian pasti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan purnama ini, kata Rasulullah. Kalian tidak akan berebut untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Semua kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nah, dua hadis ini merupakan hadis yang berbeda, ya. Bukan merupakan hadis yang sama, dua hadis yang berbeda. Namun memiliki makna yang sama, yaitu makna tentang bahwasannya Allah SWT akan bisa dilihat oleh orang yang beriman nanti di surga. Maka ini juga dinamakan dengan syahid atau syawahid. Ya. Maka di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wal fardun nisbi in wafaqahu ghairuhu fahuwal mutabi'. Kalau ada fardun nisbi, kita sudah tahu bahwasanya fardun nisbi adalah satu riwayat yang hanya diriwayatkan oleh satu sahabat saja, satu perawi saja di salah satu jalannya. Maka ketika dia diriwayatkan oleh orang lain, in wafaqahu ghairuhu, kalau ada perawi yang sama yang meriwayatkan hadis tersebut juga, maka itu dinamakan dengan al-mutabi', ya, al-mutabi'. Wa in wujida matnun yushbihuhu fahuwa syahid. Dan jika ada matan hadis yang mirip dengan matan hadis tersebut, maka dinamakan dengan syahid. Ya, tadi kita sudah jelaskan. Wa tatabbu'u turuqu lidzalika huwal i'tibar. Dan prosesnya, ini proses mengumpulkan jalur sanad tersebut, itulah yang dinamakan dengan al-i'tibar. Atau juga kadang disebut dengan sabrur riwayah. Ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan pembahasannya. Ia mengatakan summal maqbulu in salima minal mu'aradati fahuwal muhkam. Wa in urida bimithlihi fa in amkana al-jam'u fahuwa mukhtaliful hadits. Aw thabata al-mutaakhir fahuwa an-nasikh wal akharu al-mansukh wa illa fat-tarjihu thumma at-tawaqquf. Nah, pembahasan ini itu dinamakan dengan jam'u ahaditsil bab. Jam'u ahaditsil bab. Yakni apa? Kalau tadi kita mengumpulkan riwayat-riwayat dari satu hadis yang sama. Ya. Kalau ini kita mengumpulkan hadis-hadis yang berbeda-beda, ya, namun masih dalam satu bab yang sama. Masih dalam satu bab yang sama, masih dalam satu pembahasan atau tema yang sama. Jadi
para ulama hadis selain mengumpulkan riwayat-riwayat satu hadis yang sama, mereka juga biasanya mengumpulkan hadis-hadis ya yang memiliki tema atau bahasan yang sama. Atau dinamakan dengan jam'u haditsil bab. Mereka mengumpulkan hadis-hadis yang dalam satu bab atau satu tema yang sama. Nah, maka ketika dikumpulkan hadis-hadis tersebut ya di tema yang sama atau bab yang sama, maka memiliki dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, hadis-hadis tersebut tidak terjadi perselisihan antara hadis tersebut. Artinya apa? Ya, hadis yang ini misalnya memerintahkan sholat, yang ini juga memerintahkan sholat. Yang ini mengatakan zakat fitrah itu satu sok, hadis yang lain juga mengatakan bahwasanya hadis zakat fitrah itu satu sok. Artinya sama ya. Tidak ada perselisihan dalam hadis-hadis tersebut. Maka hadis ini atau hadis yang tidak ada perselisihan di sana itu dinamakan dengan hadis al-muhkam. Ya. Tsummal maqbulu in salima minal mu'aradah fahuwal muhkam. Kemudian hadis makbul, hadis yang diterima, yang memenuhi syarat-syarat hadis yang sahih. Kalau ia tidak ada perselisihan dalam bab yang sama, maka itu dinamakan dengan hadis al-muhkam, hadis yang muhkam. Dan sesungguhnya hadis yang muhkam ini adalah kebanyakan hadis. Kebanyakan hadis, hampir seluruh hadis itu adalah hadis yang muhkam, yang tidak ada perselisihan di antaranya. Ya. Contohnya innamal a'malu binniyat. Ya, tidak amalan itu tergantung niatnya. Tidak ada hadis yang membantah hadis ini, tidak ada hadis yang menyelisih hadis ini. Semua hadis memiliki redaksi yang sama, yaitu bahwasannya suatu amalan itu pasti tergantung pada niatnya. Dan begitulah hadis-hadis yang lainnya kebanyakan merupakan hadis yang muhkam, tidak berselisih. Karena sejatinya ya hadis ini merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan syariat pasti sempurna dan tidak berselisih. Allah SWT berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, kata Allah. Kalau saja Al-Qur'an ini atau syariat ini itu datang dari selain Allah, maka pasti akan terjadi perselisihan yang banyak sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun syariat Allah, adapun ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW, maka semuanya sama. Semuanya pasti memberikan faidah yang sama. Ya, tidak ada perselisihan di antaranya. Kemudian kemungkinan yang kedua, terjadi perselisihan antara hadis Nabi SAW. Dan sebenarnya ini sejatinya bukan perselisihan antara hadis tersebut, ya. Namun biasanya perselisihan ini terjadi menurut sudut pandang orang yang menelitinya, ya. Pada asalnya hadis ini pasti tidak berselisih, karena tadi syariat itu datang dari sumber yang sama, dari Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin berselisih. Namun mungkin ketika sudut pandang yang diambil dari seorang peneliti itu mungkin saja ia melihat di sana ia melihat ada perselisihan antara hadis-hadis tersebut. Ya. Adapun pada hakikatnya sejatinya tidak ada perselisihan antara hadis. Namun mungkin ketika seorang peneliti ya melihat satu hadis, mungkin dia di sana menemukan secara zahir ada perselisihan, ya secara zahir ada perselisihan antara hadis tersebut. Misalnya yang satu mengatakan zakat fitrah itu satu sok, ya hadis yang lain mengatakan zakat fitrah itu dua sok misalnya. Ya, maka ini akan kita bahas. Ya, maka bagaimana jika ada perbedaan atau perselisihan makna di antara hadis-hadis yang lainnya. Maka pembahasan di slide selanjutnya adalah mukhtalaful hadis. Ya. Ketika ada dua atau lebih hadis yang seakan berselisih, ya, yang satu memerintahkan sesuatu, yang satu misalnya melarang gitu ya. Maka yang harus dilakukan itu adalah sebagai berikut. Ya, ada urutan-urutannya ya. Ketika ada perselisihan antara hadis, maka yang dilakukan adalah hal-hal yang berikut. Yang pertama adalah al-jam'u, yaitu mengumpulkan makna hadis. Menjamak makna hadis. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya satu hadisnya dibawa kepada keadaan tertentu. Ya. Dan hadis yang lainnya dibawa ke keadaan yang lain. Kita berikan contoh misalnya di sini ada hadis dari Nabi SAW bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibunil fa'lus salih al kalimatul hasanah. Kata Rasulullah apa? Tidak ada penyakit yang menular, kata Rasulullah.
dan tidak ada tiarah, tidak ada tatoyur. Dan aku takjub atau aku menyenangi prasangka yang baik. Ya, yaitu kata Rasulullah apa prasangka yang baik? Yaitu al-kalimatul hasanah, perkataan yang baik kata Rasulullah. Ya, di sini menunjukkan tidak ada penyakit zohir hadis ini, ya, menunjukkan bahwasanya tidak ada penyakit yang menular kata Rasulullah. Namun ketika kita lihat, ya, dari hadis yang lain, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda apa? Firra minal majzumi firaraka minal asad. Larilah kalian, kaburlah kalian dari penyakit majzum, yaitu penyakit yang menular, sebagaimana engkau lari dari singa kata Rasulullah. Nah, jadi seakan-akan dua hadis ini saling bertolak belakang. Yang satu mengatakan tidak ada penyakit menular, yang satu malah Rasulullah memerintahkan kita untuk lari dari penyakit yang menular. Maka bagaimana caranya kita kumpulkan hadis tersebut? Ya, para ulama mengatakan, ya, bahwasannya maksudnya dari sabda Rasulullah SAW la adwa atau tidak ada penyakit menular, maksudnya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Namun penyakit itu ada yang menular, namun menularnya itu karena Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan penyakit tersebut menular. Ya. Jadi makna hadis ini bukan tidak ada penyakit yang menular sama sekali, bukan. Maksudnya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Dengan sendirinya ia menular, tidak. Namun penyakit ketika menularkan kepada yang lainnya itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang kedua, ya memang benar, kita harus mengambil sebab-sebab agar tidak tertular dari penyakit yang menular. Nah, hadis ini ya ketika bisa dijamak, ya, maka dinamakan dengan mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis, yaitu hadis yang zohirnya bertolak belakang, namun dia bisa digabungkan memiliki dengan satu makna. Kemudian selanjutnya ada yang namanya an-nasikh wal mansukh, ya. Di slide selanjutnya ada an-nasikh wal mansukh. Itu apa? Itu an-nasikh wal mansukh adalah dua hadis yang saling bertolak belakang, ya. Namun sejatinya, ya, ternyata ini merupakan proses penghapusan hukum hadis yang lama dengan hadis yang baru. Jadi misalnya Rasulullah SAW di awal Islam misalnya memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Kemudian nanti, ya, Rasulullah SAW kemudian harinya mengubah hukum hadis tersebut, ya, menghapuskan hukum hadis tersebut dan menggantikannya dengan hadis yang lainnya. Ya. Dan ini biasa ada di dalam syariat. Ya. Allah SWT berfirman, "Ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidakkah kita menghapuskan satu hukum dari satu ayat, ya, kecuali kita menggantikannya dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ya. Contohnya misalnya ada hadis dari Abdullah ibn Waqid, ia berkata bahwasannya nah Rasulullah SAW an akli luhumid dhahaya ba'da salat. Rasulullah SAW melarang untuk memakan daging kurban setelah 3 hari. Artinya apa? Setelah Idul Adha, ya, ada kurban, itu 3 hari harus habis. Setelah itu tidak boleh dimakan lagi kata Rasulullah. Ya, itu di awal-awal Islam. Nah, kemudian setelahnya Rasulullah SAW ada lagi hadis dari sahabat Nubaisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda apa? Kuntu nahaitukum an luhumil adhahi fawqa 3 ayyam fakulu waddakhiru. Kata Rasulullah, dahulu aku melarang kalian untuk memakan daging kurban setelah 3 hari. Adapun sekarang maka makanlah sesuka kalian dan simpanlah sesuka kalian. Nah, di sini terjadi penghapusan hukum yang awalnya tidak boleh makan daging kurban di atas 3 hari, kemudian Rasulullah mengubah hukum hadis tersebut menjadi boleh. Ya, maka hadis yang lama yang sudah dihapus hukumnya itu dinamakan dengan al-mansukh. Al-mansukh atau yang dihapus hukumnya, al-mansukh. Itu hadis yang pertama, yang hadis Abdullah bin Waqid, yang ada pelarangan di sana. Adapun hadis yang kedua, yang itu hadis yang baru, yang menghapuskan hukum hadis tadi, itu dinamakan dengan an-nasikh, ya, atau yang menghapuskan. Itu hadis yang kedua, hadis Nubaisyah. Ya, kuntu nahitukum an luhumil adhahi fawqa 3 ayyam fakul waddakhiru. Dahulu aku melarang kalian untuk memakan
daging kurban setelah 3 hari, sekarang makanlah. Nah, ini hadis yang kedua ini dinamakan dengan nasikh. Yang pertama tadi dinamakan dengan al-mansukh. Kemudian itu cara yang kedua, ya, an-nasakh atau penghapusan hukum. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga yang selanjutnya adalah at-tarjih, ya. Misalnya satu hadis tidak bisa dijamak, tidak bisa digabungkan antara kedua hadis ini. Juga tidak ada nasikh wal mansukh, tidak ada yang menjelaskan kapan hadis ini muncul atau kapan hadis ini diriwayatkan, maka tidak bisa. Nah, cara yang ketiga adalah at-tarjih, yaitu kita mentarjih, ya. Kita memilih satu hadis yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya, ya. Kita memilih satu hadis yang lebih kuat dibandingkan hadis yang lainnya. Caranya misalnya apa? Caranya misalnya dengan melihat kepada perawinya. Yang mana yang perawinya lebih kuat, maka kita utamakan dan kita ambil yang lebih kuat tersebut. Ya. Atau misalnya taqdimul musbit 'ala nafi. Ya. Ini kita mendahulukan yang menetapkan sesuatu daripada yang menafikan sesuatu. Contohnya misalnya ada hadis tentang apakah Nabi SAW itu pernah sholat di dalam Ka'bah atau tidak. Ya, apakah Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah atau tidak. Ini diriwayatkan oleh dua sahabat. Ya, sahabat yang pertama mengatakan Nabi SAW tidak sholat di dalam Ka'bah. Ya. Sahabat yang lainnya mengatakan iya Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah, pernah sholat di dalam Ka'bah. Ya, maka kita mengutamakan yang mana? Kita mengutamakan yang mengatakan Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah. Karena mungkin saja dia memiliki tambahan ilmu yang tidak diketahui oleh orang yang atau sahabat yang tadi yang mengatakan Rasulullah tidak sholat di dalam Ka'bah. Karena mungkin saja sahabat tersebut tidak melihat Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah. Namun sahabat yang lainnya melihat Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah. Maka di sini kita lebih mendahulukan yang menetapkan sesuatu daripada yang menafikan atau meniadakan sesuatu. Karena mungkin orang yang menetapkan sesuatu itu memiliki faidah tambahan ya dari sahabat yang lain. Atau misalnya cara yang lainnya adalah dengan apa? Taqdimu sahibil qissati ala ghairi. Ya. Ketika hadis ini merupakan satu kisah misalnya, ya. Maka kita mengutamakan orang yang menjadi pelaku di kisah tersebut. Ya, misalnya ada hadis saya lupa ya, salah satu istri Nabi SAW, Ummu Salamah kalau tidak salah atau Maimunah saya lupa. Pokoknya ada salah satu istri Nabi SAW ya yang berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya dia yaitu istri Nabi ini itu dinikahi oleh Rasulullah ketika Nabi SAW dalam keadaan muhrim. Tidak dalam keadaan ihram. Tidak dalam keadaan ihram ketika haji ataupun umrah. Namun istrinya Nabi SAW sendiri ya yang ia dinikahi, ia mengatakan bahwasannya Nabi SAW menikahi ia ketika dalam keadaan ihram. Maka yang mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan orang yang langsung terlibat dalam kisah tersebut, yaitu istri Nabi SAW tadi. Ya. Nah, itu juga salah satu cara untuk mentarjih. Dan masih banyak lagi cara-cara mentarjih yang lainnya. Kemudian cara yang terakhir, jika tiga cara tadi tidak bisa dilakukan lagi, ya, kita menjamak hadis tersebut tidak bisa dikumpulkan hadisnya, dan juga tidak ada nasikh wal mansukh di sana, tidak ada penghapusan hukum di sana, dan juga ketika kita mau mentarjih susah, ya artinya hadisnya sama-sama kuat, ya tidak ada yang mengunggul yang lainnya, maka ketika itu terakhir namanya adalah tawakuf, yaitu berlepas diri dan tidak memberikan hukum terhadap hadis tersebut. Ya, artinya tawakuf, tidak memberikan hukum terhadap hadis tersebut dan berlepas diri dari hukum hadis tersebut. Ya. Ya, Ibnu Hajar berkata apa? Tsummal maqbulu in salima minal mu'aradah fahuwal muhkam. Hadis yang makbul, hadis yang diterima jika selamat dari perselisihan, artinya tidak ada perselisihan di sana, maka itu dinamakan dengan al-muhkam. Wa in urida bimithlihi, kalau misalnya ada perselisihan, maka fa in amkanal jam'u fahuwa mukhtaliful hadis. Kalau bisa dijamak hadisnya, ya, digabungkan hadisnya,
maka itu dinamakan dengan mukhtaliful hadis. Ya. Au sabatal mutaakhir fahuwa nasikh. Kalau ada penghapusan hukum, maka yang menghapus hukum tersebut, hadis yang terakhir datang, ya, yang menghapus hukum sebelumnya, itu dinamakan fahuwa an-nasikh. Maka itu dinamakan an-nasikh. Wal akharu al-mansukh. Dan hadis yang dihapus hukumnya yang datang duluan itu dinamakan dengan al-mansukh. Ya. Wa illa fatarjih. Kalau tidak bisa maka ditarjih, dibandingkan dan kita utamakan salah satu hadis dari hadis-hadis yang lainnya. Summa tawakuf, kalau tidak bisa semuanya, maka tawakuf, kita berlepas diri dan tidak memberikan hukum terhadap hadis tersebut. Ya, demikian pembahasan kita pada hari ini, ya, mengenai tadi kita telah membahas tentang ziyadatus thiqah, penambahan lafaz yang diriwayatkan oleh perawi yang diterima, perawi yang thiqah. Kemudian tadi juga kita telah membahas tentang al-i'tibar wasadur riwayah, mengumpulkan jalur-jalur riwayat dalam satu hadis. Ya, ada mutabah, ada syawahid. Prosesnya dinamakan dengan i'tibar. Kemudian tadi kita juga membahas tentang mengumpulkan hadis-hadis yang sama dalam satu bab. Ya, kalau misalnya hadis tersebut tidak ada perselisihan namanya muhkam. Kalau ada perselisihan, kemudian bisa dijamak namanya mukhtaliful hadis. Kalau misalnya ada penghapusan hukum, yang menghapus namanya nasikh, yang dihapus namanya mansukh. Kalau tidak bisa tarjih, kalau tidak bisa tawakuf. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di pertemuan besok. Insya Allah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khairan pada Ustaz Fatan yang telah melanjutkan pembahasan materi kita ya sampai hadis at-tawakuf, dan selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Ini udah ada Ustaz dari Aldi Al-Farizi. Ustaz izin bertanya, apakah perawi yang riwayatnya syadz bisa turun ke siqahannya? Selanjutnya, aku pernah membaca di silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah terkait penaklukan Konstantinopel. Apakah ada syawahid dari hadis tersebut sehingga derajatnya naik jadi hasan? Nah, pertanyaan pertama dari Akhi Aldi, ya, terkait perawi yang meriwayatkan yang hadis syadz misalnya, apakah bisa turun ke siqahannya? Iya, bisa. Ya, sebagaimana kita telah bahas sebelumnya, seorang perawi itu ditentukan thiqah atau tidaknya si perawi ini, atau kuat atau tidaknya hafalan si perawi ini, caranya dengan apa? Caranya dengan membandingkan riwayatnya dengan riwayat orang-orang yang thiqah, meriwayatkan membandingkan riwayatnya dengan riwayat-riwayat para imam-imam hadis. Ya, ketika riwayat-riwayatnya itu menyerupai riwayat-riwayat para imam hadis, maka dia dikategorikan sebagai orang yang thiqah. Ya. Adapun ketika riwayatnya banyak sekali bertentangan dengan perawi-perawi imam-imam yang lebih kuat dibandingkannya, ya, itu menunjukkan bahwasannya dia banyak salahnya, banyak meriwayatkan hadis yang syadz. Maka ketika itulah perawi ini derajat kesiqahannya bisa turun. Ya, biasanya para ulama ketika menuliskan kitab yang berisi tentang perawi-perawi hadis, mereka mengatakan rawa manakir. Fulanun dhaifun rawa manakir. Fulan ini merupakan perawi yang dhaif karena dia sering meriwayatkan hadis-hadis mungkar, hadis-hadis yang menyelisihi riwayat-riwayat yang thiqah dari imam-imam hadis. Demikian. Adapun mengenai hadis dari tentang penaklukan Konstantinopel, wallahu taala alam, Anda belum pernah membaca terkait hal tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan kedua dari Al-Ukh Larasati Andini, apakah variabel tarjih yang dituliskan di slide tersebut harus dilakukan secara berurutan atau tidak? Yang ada 4 tadi. Demikian. Oh ya. Adapun variabel-variabel tarjih itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Dan 4 ini saya hanya menyebutkan
beberapa contoh saja. Dan ini tidak berurutan, ya, tidak berurutan. Para ulama memiliki banyak sekali qarainut tarjih. Dan biasanya mereka mengumpulkan semua variabel-variabel ini. Mengumpulkan semua variabel-variabel ini. Jadi kadang-kadang variabel ini juga saling bertolak belakang gitu. Misalnya ada dua riwayat gitu ya. Misalnya A dan B, riwayat A dan B. Misalnya riwayat yang A ini dia perawinya lebih thiqah, ya. Perawinya lebih thiqah. Tapi yang B ini memiliki kelebihan yang lainnya. Misalnya yang B ini misalnya dia diriwayatkan oleh si pelaku kisah ini atau orang yang berkaitan langsung dengan hadis tersebut. Nah, maka para ulama misalnya ada dua riwayat yang sama-sama memiliki variabel gitu ya, memiliki kekuatan. Namun para ulama mengumpulkan semua variabel itu ya dan meneliti hal tersebut, kemudian mengambil satu hukum mentarjih salah satu riwayat yang paling sahih berdasarkan variabel-variabel tersebut. Dan ini sebenarnya sulit ya. Sebenarnya ini merupakan sulit dan bahkan para ulama terkadang berselisih pendapat dalam beberapa masalah dalam hadis. Ya, misalnya ada hadis yang saling bertolak belakang, ya para ulama akhirnya berbeda pendapat. Ada yang lebih mengutamakan hadis ini misalnya, ada yang lebih mengutamakan hadis yang lain. Ya, jadi terkait tarjih, ya namanya juga tarjih. Namanya juga mentarjih sesuatu pasti berbeda pendapat oleh para ulama. Begitu juga misalnya fikih, ya. Ketika ada masalah yang diperdapatkan oleh para ulama, maka ketika itu para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang ia pandang benar, sesuai dengan variabel tarjih yang menurut ia paling kuat. Ya, jadi variabel-variabel 4 yang tadi itu tidak berurutan, ya ini hanya merupakan beberapa contoh saja dari contoh-contoh variabel tarjih, ya adapun yang lainnya sebelumnya sangat banyak sekali. Wallahu taala alam. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Al-Ukh Syafira. Ini hampir sama pertanyaannya. Bismillah, Fansat izin bertanya seperti yang telah diketahui bahwa terdapat beberapa variabel tarjih. Di antara variabel tersebut, apakah mereka kedudukan sama atau ada yang diutamakan, ada yang lebih diutamakan daripada yang lainnya? Iya, iya betul. Tadi sudah dibahas bahwa ya, jadi variabel ini tidak semuanya sama. Jadi mungkin ada variabel yang lebih kuat, ada variabel yang tidak lebih kuat. Artinya para ulama mengumpulkan dulu variabel-variabel tersebut baru menentukan mana hadis yang lebih kuat daripada yang lainnya. Nah. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Al-Ah Muhammad Habib. Izin bertanya Ustaz, apakah saat menjamak dua riwayat yang secara zahir mukhtalif akan melibatkan disiplin ilmu lain seperti usul fikih dan lain sebagainya? Demikian. Ya, nah, betul sekali. Ya, jadi ketika hadis itu dikumpulkan, kemudian ada perselisihan di sana, maka itu bisa jadi melibatkan disiplin ilmu-ilmu yang lainnya seperti usul fikih ataupun fikih atau misalnya ilmu tentang tarikh, ya, tentang sejarah, ya, untuk melihat atau siroh, ya, melihat mana hadis yang duluan muncul, mana yang terakhir. Ini melibatkan disiplin-disiplin ilmu yang lain yang sangat banyak seperti usul fikih juga dan lain sebagainya. Ini juga iya dipertimbangkan ketika itu dalam menjamak riwayat, ya. Misalnya saya berikan contoh hadis mengenai sholat sunnah setelah asar, ya. Jadi ada hadis, ya, yang melarang untuk sholat sunnah setelah asar, ya. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan bahwa kalau masuk masjid, ya, kapanpun kita masuk masjid, maka kita harus tahiyatul masjid, ya. Maka misalnya ada masalah fikih yang mengatakan kalau begitu bagaimana ketika seseorang memasuki masjid ketika setelah sholat asar? Apakah ia sholat sholat 2 rakaat atau tidak? Ya, maka di sini para ulama fikih berbeda pendapat, ya, dari dua hadis ini, ya, karena hadis ini seakan-akan dalam satu masalah ini bertolak belakang. Hadis yang ini mengatakan habis sholat asar nggak boleh sholat sunnah, tapi hadis yang ini mengatakan kalau misalnya masuk masjid kapanpun sholat sunnah. Nah, makanya di sini masuklah di sini ada ranah usul fikih dan lain sebagainya. Ya, beberapa para ulama mengatakan justru di sana kita tetap sholat 2 rakaat saja, ya. Karena maksud daripada hadis tidak ada sholat setelah sholat asar itu maksudnya sholat sunnah yang mutlak yang tidak ada sebabnya. Adapun sholat sunnah 2 rakaat untuk tahiyatul masjid maka di sana ada sebabnya. Nah, makanya di sini
terkadang ya pembahasan satu hadis dalam satu bab itu juga dipertimbangkan ilmu-ilmu disiplin-disiplin ilmu yang lainnya seperti usul fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya. Demikian, Allah taala alam. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, Ikhwan dan Ahwat? Jika tidak ada, mungkin kita akhiri saja pertemuan hari ini. Jazakumullah khairan pada Fatan dan juga para peserta semua atas keistiqomahannya dalam mengikuti daurah ini. Semoga ilmu yang sudah dipelajari dapat memberikan manfaat bagi diri kita terutama pribadi dan juga untuk teman-teman dan juga masyarakat yang lain. Diingatkan kembali nanti jam 1 seperti biasa akan dilanjutkan daurah Matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang diisi oleh Ustadz Abid. Dan apabila ada yang bertanya tentang rekaman, insya Allah akan di-share setelah 5 hari daurah ini dimulai ya, berarti setelah tanggal 23. Nanti akan dikabarkan juga di grup masing-masing peserta bila sudah di-share. Jadi mohon bersabar dan juga diharapkan dengan ini lebih membuat para peserta lebih serius dan lebih termotivasi gitu untuk mengikuti daurah setiap harinya, tidak hanya mengandalkan rekaman atau materi yang di-share gitu. Karena keutamaan menuntut ilmu adalah secara langsung insya Allah. Ya baik, mohon maaf dari saya pribadi bila ada kesalahan dalam memberikan fasilitas dalam rangkaian acara daurah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.